Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Melihat Mama Claudia yang kaget, papanya bertanya, "Kok kaget sih, Ma?" Tanya heran dan kembali menjalankan mobilnya. "Claudia kan masih kecil, Pa. Lagi pula Angga juga belum nikah," jawab mamanya. "Angga kan akan nikah tahun ini, Ma. Sekalian aja sama Claudia. Claudia bukan anak kecil lagi. Lagian dia perempuan, tinggal sendirian lagi. Kalau udah nikah kan ada yang jagain, Ma," jawab papanya. "Lihat nanti aja lah, Pa," sambung mamanya lagi. 1 minggu kemudian, bertepatan di hari Sabtu, pagi itu Claudia bersiap-siap untuk berangkat. Hari ini dia akan berangkat ke rumah sakit umum daerah yang terletak di ibu kota kabupaten yang berjarak hampir 70 km dari desa mereka untuk mengikuti suatu acara yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Untung saja minggu lalu orang tuanya telah mengirimkan mobilnya ke sana, dan itu sangat membantu saat ini. Awalnya Bayu menawarkan bantuan untuk mengantar, tapi gadis ini menolaknya karena dia tidak tahu acara ini akan selesai pukul berapa dan Bayu akan menunggunya sendirian. Sesampainya di sana, dia telah bergabung dengan petugas kesehatan lainnya. Dia duduk di dekat seorang wanita dan mereka saling berkenalan. Ternyata dia adalah salah seorang dokter dan dinas di rumah sakit RSUD tersebut. Dan namanya adalah Alma. Alma 3 tahun lebih tua dari Claudia. Setelah saling kenal dan menanya alamat masing-masing, akhirnya Alma bertanya, "Jadi kalau kamu dinas di desa itu berarti kamu kenal dengan Bayu?" "Iya," jawab Claudia. "Apa dia masih ganteng kayak dulu?" tanya Alma lagi. Claudia hanya menjawab pertanyaan itu dengan senyuman. Hatinya sedikit terguncang mendengar hal itu. Seorang wanita cantik sedang memuji kekasihnya. "Bagaimana kamu bisa mengenalnya?" tanya Claudia agak gugup. "Mungkin akulah perempuan yang paling mengenalnya. Aku tahu makanan kesukaannya, warna favoritnya, ukuran sepatunya. Tapi ukuran dulu, sekarang tidak lagi," jawab perempuan itu. Mendengar itu hatinya terasa terbakar. Dia baru sadar dia tidak tahu apapun mengenai Bayu. Apa makanan kesukaannya, warna favoritnya, atau apapun itu. Claudia terdiam untuk sesaat, sementara wanita itu terus berceloteh mengenai Bayu. Claudia hampir tak tahan mendengar semua itu. Mendengar semua tentang Bayu dari mulutnya. Bayu itu aneh, dia paling gak suka sayur, tapi paling doyan sayur kangkung sambal terasi. Dia paling suka lauk yang digoreng, baik itu ikan, ayam, bahkan daging. Kayak dendeng gitu, dia sangat suka sekali dengan yang pedas-pedas. Terus dia sangat suka warna yang agak gelap seperti coklat, dongker, hitam, karena cocok dengan kulitnya yang kuning. Wanita itu bercerita penuh semangat. Akhirnya Claudia benar-benar tak tahan lagi mendengarkan ocehan wanita itu. "Maaf, aku mau ke toilet, udah gak tahan lagi," katanya sambil menepuk lembut tangan wanita itu agar dia berhenti bicara. Dan Claudia langsung berdiri. Perempuan itu pun berdiri. "Biar ku antar," katanya ramah. "Tidak usah repot, terima kasih," jawab Claudia sambil tersenyum. "Toilet ada di sebelah sana," jawab perempuan itu. "Terima kasih banyak," kata Claudia dan langsung bergegas ke arah yang ditunjuk Alma. Sesampai di toilet, dia menenangkan diri. Nafasnya sedikit sesak. Dia mencoba mengendalikan emosinya. Setelah hatinya agak tenang, dia keluar. Ternyata Alma telah menunggunya di luar dengan senyuman. Claudia sedikit kaget dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" "Aku khawatir karena kamu terlalu lama. Takut terjadi apa-apa," kata Alma sambil tersenyum. Senyumannya sangat manis dan begitu tulus. Tidak mungkin Mas Bayu tidak menyukai wanita ini. Dia begitu sempurna, baik, ramah, cantik,
tinggi. Pokoknya begitu sempurna. Batin Claudie merasa jauh di bawahnya. Claudie terpaksa kembali mengikuti Alma, karena tidak mungkin dia menjauhinya tanpa alasan. "Bagaimana kamu bisa mengenal Mas Bayu?" tanya Claudie hati-hati. "Mas?" tanya Alma lagi. "Usianya jauh lebih tua dariku. Makanya aku memanggil dia Mas," jawab Claudie. "Kalau gitu kamu juga harus memanggilku kakak," kata Alma lagi. "Karena aku seusia dengannya," sambungnya sambil nyengir. "Baiklah kak," jawab Claudie sedikit canggung. Mendengar itu Alma tertawa lalu menjawab pertanyaan Claudia. "Kami satu sekolah dari SMP sampai SMA, dan selama 6 tahun itu dia tinggal di rumahku," kata Alma. 6 tahun tinggal bersama. Tidak mungkin mereka tidak akan mempunyai perasaan apapun. Bayu adalah lelaki ganteng, pintar, baik. Sementara Alma adalah gadis cantik, baik, ramah, dan menarik. Sungguh pasangan yang sempurna, apalagi tinggi mereka hampir seimbang. Benar-benar pasangan serasi, batin Claudie. Dibanding dengannya jika berada di samping Bayu, Alma lebih serasi. Claudie hanya setinggi dagu Bayu. Sementara Alma hanya berbeda sedikit dari Bayu. Entah kenapa wajah mereka juga terlihat agak mirip, kata orang. Kalau ada kemiripan, pertanda jodoh. Claudie semakin sibuk dengan pikirannya, sehingga dia tidak tahu acara yang diikutinya mengenai apa. "Apa kamu pacaran sama Mas Bayu?" tanya Claudia agak canggung. Mendengar itu, Alma tertawa. "Aku tidak pacaran dengannya. Dia belum pernah punya pacar, tapi dia pernah berkata dia akan selalu menyayangiku sampai kapanpun," kata Alma sambil tertawa. Mendengar itu, Claudie terdiam, tertunduk sambil tersenyum kaku. Tapi sayangnya, Alma tidak melihat ekspresi wajah Claudie. Alma terus saja berceloteh tentang Bayu, tapi Claudia tak tahu lagi apa yang telah dikatakan Alma. Pikirannya terlalu kalut. Claudia tak tahan lagi mendengar semua tentang Bayu dari mulutnya. Untung saja acara hampir berakhir. Sekarang sedang berlangsung acara penutupan. Begitu selesai, Claudia langsung lari keluar melalui pintu belakang. Dia melihat Bayu ada di sana. Pria itu sedang berdiri di pintu depan. Claudia tersenyum dan berjalan ke arah Bayu. Tiba-tiba Claudie melihat Alma yang berlari ke arah Bayu. Gadis itu amat senang bertemu dengannya. Hal itu membuat langkah Claudie terhenti. Dia melihat mereka yang begitu akrab. Hati Claudie terasa amat pedih. Bahkan lebih pedih daripada saat dia melihat Danar mengkhianatinya. Akhirnya Claudie memutar langkahnya. Dia tidak mau melihat keakraban mereka. Claudie melangkahkan kakinya menuju parkiran. Ketika dia hendak membuka pintu mobilnya, teleponnya berdering. Ternyata Bayu. Dengan ragu dia mengangkatnya. "Ya, halo." Nadanya tidak seperti biasa. Mendengar itu, Bayu terdiam. Dia heran dengan nada suara Claudie saat ini. "Kamu di mana?" "Aku ada di sini, tapi aku tak melihatmu," kata Bayu. "Aku di parkiran," jawabnya singkat. "Oh, tunggu aku di sana," katanya lalu mematikan teleponnya. Tak lama kemudian Bayu sudah sampai di sana. Melihat wajah Claudie yang sedikit rumit, dia bertanya, "Kamu kenapa? Apa ada masalah?" Pertanyaan itu hanya dijawabnya dengan gelengan kepala. "Biar aku yang nyetir," kata Bayu. "Kendaraanmu?" tanya Claudie. "Aku kesini naik kendaraan umum. Gara-gara kau meninggalkanku, padahal aku ingin bersamamu," jawabnya pelan. Mendengar itu Claudie tersenyum. Melihat senyum Claudie, Bayu sedikit lega. Dalam perjalanan pulang, Claudie hanya terdiam. Sebenarnya dia ingin bertanya tentang Alma kepada Bayu, tapi tidak berani. "Apa tadi kamu berkenalan dengan Alma?" tanya Bayu. "Iya," jawab Claudie singkat. "Bagaimana pendapatmu tentang dia?" tanya Bayu lagi.
Mendengar itu, Claudi terkejut. Dia tidak menyangka Bayu akan menanyakan hal itu padanya. Apa maksud dari pertanyaannya itu? Apa dia ingin mengatakan bahwa Alma jauh lebih baik dariku? Pikir Claudia, tapi dia tetap menjawab pertanyaan itu. Dia baik, cantik, ramah, dan sangat menarik. Dia juga mengetahui segala hal tentangmu, makanan kesukaanmu, warna favoritmu, dan semua hal tentangmu. Jawabnya pelan sambil menunduk. Tanpa disadarinya, air matanya jatuh. Melihat ada yang salah dengan sikap Claudi, Bayu menghentikan mobil itu dan memutar sedikit badannya menghadap Claudi. Dia melihat Claudi yang tertunduk, lalu mengangkat dagu Claudia. Dia melihat air mata di pipi gadis itu. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya lembut sambil menghapus air mata Claudia. Gadis itu hanya diam, meskipun dia ingin mengetahui tentang Alma, tapi dia merasa tidak berhak ikut campur dengan masa lalu Bayu. Alma adalah saudara sepupu Bayu. Ibu mereka bersaudara. Ibu Bayu berasal dari Sumatera Barat. Dalam adat Minangkabau, hubungan mereka sangatlah erat. Walau bagaimanapun mereka tidak boleh menikah. Waktu kedua ibu mereka masih muda, beliau dibawa oleh nenek dan kakek Bayu ke Pulau Jawa ini. Oleh karena itu mereka menikah bukan dengan pria Minang. Bayu tidak mengetahui kalau Claudi sedang cemburu, sebab dia tahu persis dengan sifat sepupunya itu. Alma akan bercerita tentang silsilah keluarga mereka dari A sampai Z. "Kalau ada masalah, katakan padaku. Siapa tahu aku bisa membantu," kata Bayu sambil membelai rambut Claudi. Kemudian dia mencium kening Claudia sehingga membuat kulit putih gadis itu bersemu merah. "Kau masih memerah. Bagaimana jika aku mencium bibirmu? Apa kau akan terbakar?" tanya Bayu dengan nada genit. Mendengar itu, Claudi tersenyum malu lalu memukul bahu Bayu. "Ternyata kau tidak apa-apa," kata Bayu tertawa lalu menjalankan mobil itu. Tak lama kemudian, Claudi bertanya lagi soal Alma. Ternyata dia masih penasaran. "Apa masakan Alma enak?" "Kuakui meskipun dia cerewet, tapi dia jago sekali masak. Dia sangat mengetahui makanan kesukaanku." Mendengar itu, Claudi terdiam karena dia sadar dia sama sekali tidak bisa memasak. Segala sesuatu yang dia butuhkan selalu tersedia. Begitu melihat pasar, dia langsung meminta Bayu berhenti. Pasar ini hanya ada seminggu sekali, karena pasar ini berbeda di desa mereka. Claudi akhirnya pergi sendirian, tapi Bayu malah ikut. "Kau mau kemana?" tanya Claudia. "Ikut," jawab Bayu. "Tidak boleh." Tapi Bayu tidak mau mendengar dan tetap saja berjalan di samping Claudi. Claudi baru ingat kalau Bayu tidak akan mau mendengar larangannya. Sama seperti waktu Claudi melarangnya datang minggu lalu karena orang tua Claudi berkunjung, dan tadi pagi meskipun Bayu ditinggal, dia tetap datang meski dengan angkutan umum. Padahal harus nyambung angkot beberapa kali kalau dia membawa kendaraan. Maka dia tidak akan ada di dekat Claudia. "Kita seperti pengantin baru ya," katanya nyengir. Mendengar itu, Claudi tertawa. Melihat mereka berdua, banyak orang yang memperhatikannya. Tapi Bayu tidak peduli. Dia bahkan tidak membiarkan Claudi membawa beban berat itu sendirian. "Pak Kades, jika mereka benci padaku, kau harus tanggung jawab. Aku tidak menyuruhmu untuk melakukan ini," kata Claudi sedikit kesal. Bayu tersenyum mendengar itu. Gadis ini sudah kembali lagi ke sifatnya, berarti masalah tadi sudah selesai. "Belanjaan sebanyak ini untuk apa?" tanya Bayu. "Untuk membuat aku pantas berada di sisimu," jawab Claudia pelan. "Apa?" kata Bayu tak paham. Claudia malu. Dia tak menyangka kalau Bayu dapat mendengar perkataannya itu. Bersambung. Thank you for watching.